Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk hari ini Bunda mau memberikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, di sini ada soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras menggunakan bangun ruang dan soal-soal dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini ada soal yang pertama. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH. Jika panjang rusuk kubus itu 4 cm, hitunglah diagonal ruang. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak diagonal ruang itu yang mana? Nah, rusuk itu kan ini rusuk. Ini rusuk, semuanya rusuk. Nah, kalau dia di dalam bangun ini disebut diagonal bangun atau diagonal datar. Nah, diagonal ruang itu adalah yang dari sudut sini ke dalam sudut sini. Nah, ini adalah diagonal ruangnya. Oke. Nah, kalau untuk mencari diagonal ruang ini, berarti kan kita harus tahu sisi yang bawah sama sisi yang tegaknya. Oke. Kira-kira untuk mencari sisi diagonal yang bawah ini seperti apa? Oke. Coba kita cek. Nah, di sini kita misalkan akan mencari panjang diagonal ruang AG. AG ini adalah diagonal ruang AG yang ini. Nah, sebelum itu kita harus mencari panjang diagonal AF. Oke. AF itu adalah yang ini. Oke. Atau untuk lebih mudahnya sebenarnya kita cari panjang diagonal AC-nya aja. Nah, gitu. Nah, jadi kita kalau dikeluarin ini kan membentuk segitiga. Di mana di sini A, C, dan G. Nah, CG itu adalah sisinya yaitu 4 cm. Nah, kemudian kita cari AC. Nah, AC-nya dulu yang kita cari. AC sama AG-nya belum tahu. Nah, kalau kita mau cari AC, ini kan segitiga AC. Kita keluarin dulu segitiga AC. Misalnya di sini A, di sini C. Berarti ini B. Nah, AB dan BC itu adalah 4. Nah, berarti ini adalah sisi miringnya. Nah, tinggal kita tambahin 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu 16 ditambah 16 yaitu akar 32. Berarti di sini AC-nya akar 32. Nah, setelah kita ketemu AC yaitu akar 32, berarti kita cari AG-nya atau diagonal ruangnya. Kita jumlahin AC ditambah CG-nya. Berarti akar 32 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, akar 32 kuadrat itu hasilnya adalah 32. Karena kalau akar dikalikan akar, hasilnya tetap 32. 32 ditambah 16 yaitu akar 48. Nah, akar 48 itu adalah 4 akar 3 atau 16 kali 3. 16 kali 3 itu 48. Nah, yang kita keluarin itu akar 16-nya yaitu 4. 3-nya tetap akar yaitu akar 3. Nah, selanjutnya ada gambar balok ABCDEF GH. Nah, jika panjangnya adalah 12, misalnya panjang 12, lebarnya adalah 4 cm, kemudian tingginya adalah 8 cm. Nah, hitunglah diagonal ruang balok tersebut. Nah, berarti misalnya diagonalnya A sama G lagi di sini. Nah, berarti kita harus tahu diagonal sisinya yang mana. Oke, AC-nya. Coba kita cek. Nah, misalnya kita mencari diagonal ruangnya adalah di sini BH. Nah, sebelum itu harus mencari diagonal bidang BE-nya. Nah, ini BE-nya. Oke. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka panjang BE adalah kita jumlahin yang ini dan yang ini. Di sini 12, di sini adalah 8 tingginya. Berarti BE-nya sama dengan 2 akar 208. Nah, setelah itu kita cari BH-nya dengan cara akar BE kuadrat ditambah EH
kuadrat. Oke. BE-nya adalah akar 208 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 208 ini ketika kita jumlahin atau kita akarin tetap 208. 4 kuadrat 16. 208 ditambah 16 adalah 224. Nah, akar 224 itu kalau kita keluarin berarti 16 dikali 14. Nah, 16-nya kita keluarin jadi 4. Akar 16 adalah 4. 14-nya tetap jadi 4 akar 14. Oke. Nah, sekarang ada lagi soal diketahui sisi belah ketupat PQRS adalah 15. Nah, sisi belah ketupat berarti sama semua panjangnya 15. Kemudian diagonalnya salah satunya 24, maka berapakah luasnya? Nah, luas itu adalah D1 dikali D2 dibagi 2. Oke, apabila di sini kita perpotongan, kita misalkan diagonalnya adalah PR. Nah yang ini berarti di sini adalah 24 panjangnya. Nah, kemudian di sini 15. Nah, kita mau nyari QS atau PQ-nya atau PX-nya. Oke. Sorry, QX ini di sini ya, bukan PX, QX. Oke, berarti setengah dari PR atau benar ini PX-nya adalah setengah dari PR yaitu 24. Setengahnya berarti 12 di sini PX-nya. Kemudian kita cari QX-nya. Oke, QX-nya berarti PX kuadrat dikurangin PQ kuadrat dikurangin PX kuadrat, berarti 15 kuadrat dikurangin 12 kuadrat. 15 kuadrat 225 dikurangi 144. Hasilnya akar 81. Akar 81 adalah 9. QX-nya di sini 9. Berarti kalau kita cari QS berarti 2 dikali QX yaitu 2 dikali 9. Hasilnya 18. Nah, berarti diagonal yang satunya adalah 18 sehingga mencari luasnya yaitu setengah kali D1 kali D2. Setengah kali 24 dikali 18. 24 kali 18 adalah 432. Setengahnya adalah 216. Seperti itu. Nah, di sini ada soal. Seorang anak menaiki layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak antar anak di tanah dengan titik yang sempurna berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Oke. Nah, di sini anaknya kan ini, kemudian dia layang-layangnya itu panjang benangnya di sini 250 meter. Jarak anak dengan tinggi layang-layang adalah 70 meter. Ketinggi layang-layang adalah ini yang ditanya. Berarti sisi miring dikurangi salah satu sisi tegaknya. 250 kuadrat dikurangi 70 kuadrat berarti akar dari 57.600 yaitu 240. Maka di sini tingginya 240 meter. Ada lagi nih soalnya, seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di sebuah tembok yang pembatasan pribadi dengan sebuah kali. Nah, anak tersebut memakai sebuah tangga untuk mengambil layang-layang tersebut dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir kali. Jika lebar kali adalah 5 meter dan tinggi tembok 12 meter, hitunglah panjang tangga. Oke. Nah, di sini ini adalah tembok. YZ-nya tembok adalah panjangnya 12 meter. Nah, ini XY itu adalah lebar kalinya 5 meter. Ditanya panjang kali, berarti kan layang-layangnya ada di sini nih. Nah, berarti sisi miringnya yaitu dengan cara XY kuadrat ditambah YZ kuadrat yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 25 ditambah 144. Karena 169 adalah 13, berarti tangganya 13 meter.
Oke, ada lagi contoh. Dua buah tiang yang berdampingan, jaraknya 24 meter jarak kedua tiang itu. Tinggi tiang beda-beda, yang satu 22, yang satu 12. Hitunglah panjang kawat penghubung ujung tiang. Oke, kita lihat di gambarnya. Nah, di sini jaraknya adalah 24 meter. Berarti sama di sini, ini sama, ini sama. Kemudian tiangnya ada yang 12 meter, ada yang 22 meter. Pertanyaannya adalah ujung tiang dengan ujung tiang. Nah, AD itu 24 sama. Nah, kemudian ED, kalau di sini 12, berarti ED-nya berapa? Nah, ED atau DE berarti caranya dengan CE dikurangi AB. Nah, CE dikurangin AB-nya 12, berarti 22 dikurang 12, berarti di sini 10. Pertanyaan adalah sisi miring ini. Oke. Berarti AE sama dengan AD kuadrat ditambah DE kuadrat, yaitu 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kuadrat 576 ditambah 100, yaitu akar 676, sehingga AE-nya adalah 26 meter. Oke. Ada satu soal lagi. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Kemudian berbelok ke arah selatan, 75 km. Jarak terpendek kapal dari titik keberangkatan. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia berangkat di sini nih. Berangkatnya ke barat dulu 100 km, kemudian dia belok ke selatan 75 km. Pertanyaannya jarak terpendek ini terhadap titik keberangkatan. Nah, berarti sisi miringnya yang ditanya, yaitu akar 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. 100 kuadrat itu 10.000 ditambah 5.625, yaitu 15.625. Akarnya adalah 125 km. Oke. Soal lagi, sebuah tiang tingginya 12 meter tegak di atas tanah. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok pada tiang adalah, ini adalah tiang. Nih, tingginya 12 meter. Dari ujung tiang dikasih tali 15 meter terhadap patok. Nah, pertanyaannya adalah jarak patok kepada pangkal tiang. Nah, berarti yang ini. Oke, berarti sisi miring kuadrat dikurangin sisi tegaknya, yaitu 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 225 dikurangi 144. Akar 81 adalah 9. Berarti di sini 9. Oke. Nah, itu contoh soal yang sudah Bunda berikan. Kemudian di sini ada 3 latihan soal. Silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan melalui upload atau diupload di Google Classroom-nya. Nah, insya Allah teorema Pythagoras materinya sudah selesai sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ke Bunda. Kemudian minggu depan selanjutnya insya Allah kita akan adakan ulangan harian tentang teorema Pythagoras. Oke, semuanya sekian untuk pertemuan pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.